Hai semuanya, selamat sore. Teman-teman, kali ini aku mau share ke kalian cara kerja ke Jepang dari nol sampai berangkat ke Jepang. Oke, yang pertama, daftar di LPK. Ada dua macam LPK, yaitu LPK yang sudah mempunyai SO atau Sending Organization, yaitu LPK yang mempunyai izin untuk mengirimkan peserta magang dari Indonesia ke Jepang secara langsung. Yang kedua, LPK belum mempunyai SO. Itu hanya untuk belajar bahasa Jepang ya. Jadi LPK itu tidak bisa mengirimkan secara langsung pekerja ke Jepang. Tetapi teman-teman, biasanya LPK yang belum punya SO ini pun sudah bekerja sama dengan LPK yang sudah ada SO. Jadi tidak masalah kalian mau pilih LPK yang sudah SO maupun belum SO. Yang kedua, belajar bahasa Jepang atau mengikuti program reguler minimal 3 bulan. Oke teman-teman, selanjutnya itu belajar bahasa Jepang dari 0 sampai minimal bab yang telah ditentukan, semisal sampai 25 bab atau 50 bab. Jadi nanti itu akan diajari bahasa Jepang mulai dari dasar sampai bisa berdialog. Kemudian yang ketiga, mengikuti wawancara dengan pihak perusahaan Jepang di LPK yang sudah ada SO-nya. Setelah belajar bahasa Jepang sampai batas minimal yang telah ditentukan, nanti bisa mendaftar tes wawancara. Biasanya itu ada tes tertulis, itu untuk menyeleksi peserta yang banyak banget ya, jadi ikut tes tertulis dulu. Selanjutnya tes wawancara. Nah, peserta yang udah lolos dari tes tertulis itu lanjut ikut tes wawancara. Biasanya tes wawancara itu langsung dengan orang Jepang. Dari pihak perusahaan diambil jumlah kandidat yang dicari plus cadangan. Yang terakhir itu ada tes praktik. Tergantung dari job yang kalian pilih, kadang ada, kadang enggak. Yang keempat, pembuatan paspor, medical check up, tanda tangan kontrak, dan ada juga psikotes. Setelah dinyatakan lolos, nanti disuruh medical check up. Kalau tidak ada penyakit berat, itu lolos. Kalau ada, akan digantikan cadangan. Lalu kemudian tanda tangan kontrak dengan perusahaan yang telah menerima. Selanjutnya membuat paspor, yang terakhir psikotes. Tapi kalau di zaman aku dulu itu belum ada ya. Kemudian juga melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, atau ijazah, atau surat izin orang tua gitu ya. Kemudian yang kelima, mengikuti pelatihan pra-pemberangkatan. Setelah dapat job, mengikuti pelatihan pra-pemberangkatan atau pemantapan bahasa Jepang selama 3 bulan. Fungsinya untuk mengasah bahasa Jepang kita supaya lebih bagus lagi. Yang keenam, pengajuan dokumen izin tinggal di Jepang atau COE. Yang ngurus biasanya LPK, kita tinggal tunggu sambil belajar. Yang ketujuh, pembuatan visa. Ini yang ngurus juga LPK, kalau visa sudah turun, tandanya itu udah mau berangkat ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, berangkat ke Jepang. Nah, proses magang ke Jepang ini tuh setelah dapat job sampai berangkat itu minimal 6 bulan dan belajarnya itu 3 bulan ya. Jadi totalnya kurang lebih 9 bulan teman-teman. Tetapi ada juga yang lebih dari itu karena belum dapat job. Kadang ada yang baru ikut tes sekali langsung dapat job, kadang ada juga yang berkali-kali belum dapat. Nah, di sini kesabaran dan semangat kalian itu diuji. Dan peserta saat tes itu banyak, semisal dari 50 diambil 5 aja. Jadi, harus tetap semangat untuk mengejar impian dan jangan berkecil hati ya. Dan satu lagi, hati-hati ya teman-teman saat memilih LPK, karena ada beberapa kasus penipuan, siswa tidak berangkat tetapi sudah bayar. Oke, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Terus dukung channel aku, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.
Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.